Selamat pagi Bapak Ibu, terima kasih sudah ikut kembali dalam workshop ini. Mungkin kalau yang kemarin sudah mengikuti, kemarin ada sekitar 200 lebih peserta. Mungkin yang sekarang bisa terkait MBKM juga, tapi secara umum juga bisa kita terapkan. Mungkin kalau yang Spada Dikti, LMS yang berbeda, jadi hanya dosen yang mengajar di mata kuliah MBKM yang akan menggunakan. Tapi kalau rubrik mungkin akan lebih umum, rubrik dan materi video kita pada hari ini. Materi ketiga kan segmentasi video pembelajaran. Itu juga sepertinya umum untuk bisa diikuti oleh dosen-dosen. Baik, pada kesempatan ini mari kita buka dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita pada pagi ini adalah perkuliahan MBKM dengan Spada Dikti. Nah, ini nanti Bapak Ibu akan melihat ada LMS yang diperkenalkan oleh Kemdikbudristek mengenai lembaga Learning Management System yang akan digunakan dalam program pertukaran mahasiswa merdeka. Jadi yang dilakukan oleh Kemdikbudristek terhadap data PD Dikti, data PD Dikti, data dosen dan data mahasiswa itu sama seperti yang dilakukan kita di Unsud antara SIA dan LDIRU. Jadi data dosen dan mahasiswa yang mengambil mata kuliah itu akan masuk di LDIRU dan menjadi kelas-kelas. Nah, demikian juga di Dikti dilakukan data PD Dikti yang ada data dosen dan mata kuliah itu juga terintegrasi dengan Spada Dikti, juga Spada Indonesia juga. Dan nanti kita bisa melihat mata kuliah apa saja yang diampu oleh dosen-dosen gitu. Nah, kalau misalkan mata kuliah itu ditawarkan di program MBKM untuk pertukaran pelajar mahasiswa merdeka, jadi mahasiswa yang mengambil kuliah di kita itu bisa melalui LMS Spada Dikti. Nah, untuk materi ini sudah hadir Pak Arif Darmawan, ya. Pak Arif sudah pantau? Siap memantau Pak Ansar. Oke, baik. Untuk materi ini bisa kita mulai nggih Pak Arif? Jadi saya akan backup di sini. Kalau monggo silakan Pak Arif. Terima kasih Pak Ardiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen. Semoga semua dalam keadaan sehat ya, baik yang mungkin sudah ada yang di kantor. Kalau saya ke kantor itu saja karena kalau dari rumah sinyal rakyat jelata jadi sering putus-putus. Jadi saya ke kantor yang wifi-nya lumayan lah biar bisa lancar. Nah, untuk hari ini saya akan menyampaikan memperkenalkan sebenarnya terkait dengan pembelajaran daring dengan menggunakan LMS yang disediakan oleh Spada Dikti. Jadi mungkin sini Bapak dan Ibu dosen yang mata kuliahnya sudah terdaftar di Spada Dikti mungkin nanti bisa explore bareng. Karena ini disclaimer aja, saya juga masih explore ya terkait dengan LMS ini karena ini baru, berbeda sekali dengan LMS yang selama ini kita gunakan ya, LDIRU di Unsud. Jadi memang apabila nanti mungkin ada Bapak dan Ibu yang mungkin sudah ekspor lebih jauh ya dibanding saya, mungkin nanti bisa ikut sharing kira-kira apa sih yang mungkin bisa dilakukan. Nah, saya izin share screen. Sudah bisa ya Pak Ansan ya? Coba dicoba Pak, kayaknya sudah. Sudah kelihatan ya? Sudah Pak Rid, sudah. Oh, jadi untuk yang pertama mungkin saya ingin mengenalkan terkait dengan ini ya, navigasi dasar. Jadi sebelumnya saya memperkenalkan diri, saya Arif Darmawan, saya staf pengajar di Hubungan Internasional FISIP Unsud. Monggo jika mungkin nanti ada yang mau berdiskusi lebih lanjut bisa lewat email dan juga ada Instagram saya dan juga nomor HP saya, siapa tahu ada yang ingin berdiskusi lebih lanjut. Nah, ini memang satu hal yang baru ya di semester ini, berbeda dengan semester lalu ya. Di semester lalu saya juga mengajar mata kuliah yang ditawarkan ke program Permata ya, pertukaran mahasiswa merdeka. Cuma untuk semester lalu kita masih memakai LDIRU. Tidak ada satu mata kuliah, dulu saya mengajar itu ada sekitar 10 universitas ya, maksudnya mahasiswa dari 10 universitas yang ikut. Dan sebenarnya sih tidak ada kendala untuk pemakaian LDIRU waktu itu ya. Hanya saja mungkin terjadi kendala ketika entry nilai karena ternyata ada beberapa mahasiswa yang dari Fakultas Hukum Unsud ya, ternyata di pas entry nilainya itu mata kuliahnya di sana lain, jadi hanya terkait dengan koordinasi antar prodi.
Nah, untuk semester ini Spada Dikti membuat satu hal yang baru ya, ini inovasi lah untuk menggunakan satu platform tersendiri pembelajaran untuk bagi mahasiswa yang tertarik untuk mengikuti pembelajaran online, pertukaran mahasiswa merdeka lah. Nah, Spada Dikti sendiri ada dua ya. Ini yang perlu saya sampaikan karena kemarin sempat ada kebingungan juga gitu. Di Spada yang mana yang dipakai gitu. Nah, ini Spada yang pertama ini Spada Indonesia ya, spada.kemdikbud.go.id. Ini LMS yang sebenarnya sudah cukup lama ya Pak Ardiansa ya untuk aktifnya ya, sebelum era pandemi itu sudah ada. Dan sama dengan di Unsud, dia menggunakan platform Moodle ya. Jadi mungkin kalau yang sudah terbiasa memakai Moodle akan sangat familiar ya. Ya, sangat familiar dengan LMS ini. Terus sudah terintegrasi dengan berbagai macam LMS yang dipakai oleh universitas. Seperti dengan LDIRU juga sudah terintegrasi. Jadi kalau Bapak dan Ibu membuka LDIRU itu pasti akan tampil tampilan Spada Indonesia. Nah, kalau terkait dengan fitur learning activity sudah kita pelajari bareng ya, kayak kemarin bareng Pak Wastu dan juga mungkin ya dari semester lalu kita sudah ada banyak training terkait dengan LDIRU. Jadi saya pikir untuk yang Spada Dikti, Spada Indonesia ini sudah cukup familiar. Dan untuk sekarang LMS Spada Indonesia ini menjadi satu platform yang open course ya, yang bisa diakses oleh semua pihak, baik itu dosen maupun mahasiswa. Jadi dosen bisa secara bebas mengupload mata kuliah ke Spada Indonesia. Ya, mudah-mudahan Pak Ardiansyah mengoreksi kalau saya keliru. Karena kemarin kan ada ini ya dari LP3M ya, tawaran untuk dosen untuk bisa mengupload ke laman ini gitu. Jadi semua bisa mengupload dan juga mahasiswa juga bebas bisa mengambil. Jadi dia sifatnya open course. Dan mungkin yang praktisnya lagi dari LMS ini adalah kita bisa materi perkuliahan itu diimport langsung ya dari LMS universitas. Jadi satu kali kerja lah kita mengisinya di LDIRU, terus mata kuliah kita masuk ke Spada Kemdikbud. Ketika kita mengisi kita tinggal import. Ini mungkin saya tampilkan ininya websitenya. Nah ini udah kelihatan ya. Ini yang website yang spada.kemdikbud.go.id. Saya pikir tampilannya sudah mudah menarik ya, jadi kita lihat tampilan ini untuk pengenalan aja lah, biar bahwa memang karena kemarin ada banyak bertanya kok ada dua tipe gitu. Ini juga sama untuk loginnya udah kita bisa login pakai pakai email Unsud. Oke. Ini aksesnya tergantung WiFi. Nah, kira-kira tampilnya seperti inilah yang Spada Indonesia. Jadi kalau Bapak dan Ibu masuk ke dalam bisa melihat ada mungkin ratusan ya untuk berbagai macam mata kuliah yang sudah terupload di sini dan kita bisa ikut ya, bisa ikut secara gratis. Tapi sayangnya ya, jadi saya bilang sayangnya kita untuk pembelajaran merdeka ini pertukaran mahasiswa merdeka kita tidak memakai Spada Kemdikbud.go.id. Yang kita pakai adalah platform baru ya, namanya Spada Dikti. Jadi alamatnya di spadadikti.id. Nah, LMS ini merupakan buatan asli ya. Kalau Moodle kan mungkin dari luar negeri. Kalau ini buatan asli, kalau nggak salah sih dari ITB yang buat EduNext ya. Dan jujur sampai saat ini kalau saya amati sih untuk Spada Dikti ini yang akan kita pakai di semester depan, ya minggu depan berarti ya. Ini masih banyak sekali fitur yang masih dalam pengembangan, gitu. Istilahnya masih on process. Sebagai contoh, ya ini mungkin satu hal yang harus kita hadapi buat dosen yang mata kuliahnya masuk ke Spada Dikti, ya kita emang harus kerja double dalam artian kita mengisi di LDIRU ya mungkin untuk mata kuliah regulernya, terus nanti untuk yang di Spada Dikti kita juga akan isi lagi di situ. Jadi dulu sih dijanjikan bisa import ya. Bisa import langsung, tapi ternyata saya sampai saat ini kurang tahu kalau mungkin ada Bapak dan Ibu yang sudah menemukan, tapi sampai saat ini saya belum menemukan untuk bisa kemudian
apa namanya import dari Eldiru. Jadi sepertinya masih on proses ya. Karena di pada Dikti sendiri sudah ada berbagai macam diskusi, ada forum diskusi dan banyak yang mempertanyakan juga itu. Ini kapan ya muncul fitur impor dan lain sebagainya. Tetapi memang ini sudah diputuskan ya sebagai platform LMS resmi apa namanya yang digunakan dalam program pertukaran bahasa merdeka. Jadi kalau misalkan ditanya kok ada dua, nah saya juga nggak bisa jawab. Kenapa kemudian sudah ada Sepada Indonesia sebenarnya sudah established gitu ya, tapi kemudian muncul Sepada Dikti. Ya disclaimer-nya sih Sepada Dikti ini dia bisa apa namanya bisa diakses oleh ribuan orang dalam satu waktu ya, concurrent istilahnya gitu ya, sehingga mungkin lebih stabil. Kemarin sih pas saya ikuti workshop di Sepada Dikti itu kan ada workshop bisa diikuti di YouTube itu seperti itu. Jadi ya saya tidak tahu lah keputusannya gimana. Jadi memang ini masih dalam pengembangan, masih versi 1.9 kalau nggak salah. Jadi apa namanya ada banyak fitur yang di Moodle ya di Eldiru itu sudah ada, tapi di Sepada Dikti ini belum muncul. Nah, di sini saya ingin mengenalkan ya, step by step ya, mungkin bisa Bapak dan Ibu juga bisa membuka ya untuk yang mata kuliahnya ada di Sepada Dikti agar bisa nanti bagaimana sih cara mengisi materi, terus kemudian juga membuat topik dan lain sebagainya. Jadi mungkin nanti saya lebih ke navigasi dasarnya sambil kita explore gitu kan. Siapa tahu mungkin ada fitur-fitur tambahan yang mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu dan mungkin saya belum tahu, mungkin bisa share. Nah, untuk alamat ya, ini sepadadikti.id ya. Jadi ini tampilan di awal, ini saya buka di webnya. Bentar. Saya sudah buka. Nah, ini tampilan yang awal yang ini ya, yang tadi ada foto Pak Nizam kalau nggak salah itu. Nah, kemudian kalau ingin masuk ya, ini ada tombol masuk di kanan atas. Ini saya langsung praktek saja nih, jadi step by step-nya. Jadi silakan Bapak dan Ibu juga bisa sambil praktek untuk membuka website Sepada Dikti. Jadi mungkin satu hal yang menjadi kelebihan kalau menurut saya sih untuk LMS Sepada Dikti ini tampilannya relatif simple ya, simple dan juga apa namanya mudah dipahami sebenarnya. Cuma memang ya nanti akan kita lihat perbandingannya dengan Eldiru seperti apa. Oke, saya kembali ke website tadi ya, yang Sepada Dikti. Jadi ini masuk, kalau klik masuk nanti Bapak dan Ibu akan masuk ke halaman ini, halaman login ya. Ada sign in, ada forgot password seperti biasa. Dan juga bagi yang belum mendaftar, ini beda ya, kalau dulu sempat kita kalau untuk masuk ke Sepada Dikti itu harus lewat website kampusmerdeka.kemdikbud. Kalau untuk sekarang udah langsung bisa ke sini ya. Jadi kita bisa register sebagai student ataupun register sebagai lecturer. Sebagai contoh mungkin di mata kuliah Bapak dan Ibu ada staff itu ya, apa namanya, tim teaching yang belum masuk, maka bisa didaftarkan langsung di sini. Untuk alamat email juga untuk login ya kita memakai yang kita daftarkan di kampusmerdeka.kemdikbud. Kalau saya memakai alamat email Unsud ya, alamat email resmi. Jadi silakan itu diisikan, di save gitu kan, terus kita bisa klik sign in. Nah, kadang yang agak trouble-nya seringkali passwordnya sudah benar tapi dia menganggap masih salah password. Nah ini yang agak error. Saya beberapa kali mengalami seperti itu. Nah ini udah lancar. Oke, ini udah masuk ya. Bentar saya tampilkan di ini dulu. Nah ini yang halaman utama homepage ya. Di sini nanti bisa tampil pertama adalah mata kuliah open course. Nah, Bapak dan Ibu bisa mempelajari terkait dengan penggunaan Sepada Dikti sebenarnya cukup komplit di sini. Ya, belajar sendiri ya, misalkan dari saya mungkin belum terlalu jelas, maka di sini sebenarnya ada nih, mahir menggunakan Webnas Sepada Dikti. Bapak dan Ibu bisa explore, terus kemudian bisa melihat apa namanya fitur-fitur dasar seperti apa dan juga diskusi. Saya pikir sebenarnya sangat menarik malah kemudian kita melihat forum diskusinya karena di sana banyak sekali kemudian keluhan dan juga berbagai macam usulan terkait dengan fitur-fitur yang sekiranya dibutuhkan gitu. Dan kita juga bisa melihat sebagai sebuah best practice ya, bagaimana sih
tampilan perkuliahan di Sepada Dikti yang bagus. Nah, di sini di open course ya, saya buka. Ini sebelum saya masuk ya. Ini kita lihat. Ini yang sudah jadi. Dia disetting sebagai open course, jadi semua orang bisa mengakses. Saya kurang tahu ini agak. Oke, kita tunggu dulu. Biasanya kalau musim WFH ini ternyata cepat. Agak lelet. Oke. Mungkin banyak yang akses ya. Jadi seringkali juga saya alami seperti itu. Saya akses dari rumah itu padahal internet lagi lancar juga mungkin karena banyak akses jadi agak terhambat. Nah, ini tampilan yang kursus yang sudah jadi ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri langsung di website ya. Ini mata kuliah multimedia learning. Bapak dan Ibu juga bisa join belajar ini karena dia Bapak Yusef ini memberikan materi terkait dengan pembelajaran multimedia ya. Ini tampilan seperti ini secara mendasar, terus kemudian ini dokumen silabusnya bisa dilihat. Bisa di-download juga ya. Terus di samping ini adalah course-nya ya. Ada 16 total dengan UTS UAS. Ini tampilan yang sudah jadi seperti ini. Jadi ada modul juga nanti bisa dilihat seperti apa tampilan dalam modulnya. Nah, ini tampilan dalam modulnya, ada capaian pembelajaran, ada video, ada materi ya. Saya pikir sudah bisa menjadi contoh yang baik ya buat kita ketika nanti kita akan mengisi ke mata kuliah kita. Oke, saya kembali ke awal. Kita klik homepage. Nah, ketika sign in, ini tampilan awal ya. Nah, di sini akan langsung kelihatan tampilan mata kuliah kita yang my course ya. Kalau di sini saya hanya satu, namanya Politik Diaspora. Ini sudah saya setting. Terus kemudian di kanannya ada link ya, link yang bisa Bapak dan Ibu klik. Di sana ada tautan lokakarya ya. Jadi ada 2 kali lokakarya yang sudah dilaksanakan terkait dengan penggunaan Sepada Dikti, bisa diikuti. Ada rekaman YouTube-nya. Jadi sebenarnya di sini cukup komplit. Nah, ketika masuk ya, untuk masuk ke kelas maka klik di kelas kita ya. Jadi nanti my course sesuai dengan kelas yang kita daftarkan. Jadi kita klik. Nah, perbedaan dengan LDIRU sebenarnya ketika kita praktek ya, kalau di LDIRU kita bisa menggunakan kelas ini ya, template. Jadi kita bisa mengotak-atik kelas template untuk praktek. Nah, kalau di kelas LDIRU ini kita nggak bisa karena kita nggak bisa create kelas kan, karena memang dari pusat sana. Itu pertama. Yang kedua, kita juga tidak bisa meng-add peserta secara manual. Jadi memang nanti ada beberapa praktek yang mungkin saya belum bisa menjalankan gitu, karena yaitu lagi-lagi ada berbagai macam batasan. Tapi paling nggak saya ingin mengenalkan fitur-fitur mendasar. Nah, ini tampilan kelas guys dari kelas yang saya ampu untuk semester depan ya, Politik Diaspora dan Migrasi Internasional. Ada introduction itu sudah saya isi. Memang saya isi dengan pengenalan mata kuliah dan juga profil staf pengajar. Itu monggo kalau Bapak Ibu mau menampilkan yang foto terbaiknya dan juga pencapaian gitu kan, kira-kira kajian minat kajiannya seperti apa bisa di sini. Terus kemudian di atas ini ada beberapa macam menu. Ada course info, ini berarti info dari ini ya, dari kelas ini, teaching staff dan juga mungkin murid. Nah, ini muridnya masih 0, saya juga kurang tahu. Di grup WA saya yang dibikin oleh mahasiswa yang ikut grup ini sudah ada 15 orang yang masuk. Di SIA Unsur pun sudah ada 15, tapi saya kurang tahu kok belum masuk ke Sepada Dikti. Sementara mungkin minggu depan kita udah mulai ya. Jadi saya berharap mungkin akhir pekan ini mungkin baru masuk. Nah, di yang tombol kacamata ini adalah fokus ya. Ini bisa langsung melihat konten yang kita upload. Nah, untuk bisa mengedit ya, di sini ada tombol namanya edit mode. Jadi begitu masuk itu adalah default tampilannya adalah view mode. Jadi tampilan yang dilihat oleh mahasiswa gitu kan. Nah, di sini
jadi kita belum bisa ngapa-ngapain di sini. Jadi kalau kita ingin menginput materi, maka yang kita klik adalah edit mode. Kita klik. Nah, kita lihat ini udah tampil, udah edit mode ya, bisa dikembalikan ke view mode. Nah, ini edit mode, saya sudah men-setting, saya sama tim teaching saya sudah men-setting, sini ada 16 pertemuan, default-nya adalah 16 pertemuan disetting oleh Dikti. Jadi memang atau modul, di sini disebutnya dengan modul. Jadi di kiri kita lihat ada table of content, bisa melihat topik dan atau modul yang sudah dimasukkan. Kemudian sebelah kanan adalah kontennya gitu ya. Nah, ini yang di satu adalah introduction, masih bisa diedit di sini. Nah, yang pertama kali yang ingin saya kenalkan adalah bagaimana untuk menambah modul ya. Ini kan kalau ini sudah saya isi ya, sudah komplit 16. Nah, bagaimana kalau misalkan masih dari nol? Nah, mungkin kita pakai aja di sini. Di sini ada tombol namanya add modul. Maka dan Bapak dan Ibu bisa coba ya di sini di tombol ini klik add modul. Nah, ada dua cara untuk kita add modul. Maaf. Yang pertama adalah dengan cara manual. Yang kedua adalah dengan cara otomatis. Kita akan coba dengan cara manual. Jadi klik add modul, kemudian klik manually. Nah, kalau klik modul manual itu berarti kita menambahkan satu persatu modul. Sebagai contoh ini sudah tambah satu. Sini tinggal dituliskan judulnya, misalkan kita tulis topik 17 itu aja. Topik 17 atau topik 1 boleh deh, topik 1 gitu. Kemudian kita save. Otomatis di sini akan muncul topik 1. Nah, di dalam setiap topik kita juga bisa mengisi submodul. Jadi misalkan Bapak dan Ibu dalam satu topik ingin menyampaikan beberapa subtopik gitu ya. Itu bisa kita tambahkan submodul. Misalkan topik 1 terdiri dari 3 submodul, maka tinggal tambahkan di sini add submodul. Nah, di sini add submodul, tampilnya sama kayak gini ya. Untitled submodul, nanti kita ganti aja submodul 1 misalkan gitu. Terus jangan lupa kita save. Kira-kira hasilnya seperti apa? Ini di tampilan yang mata kuliah saya, ini sudah saya buat menjadi submodul, ini contohnya ini. Nah, ini. Jadi kalau satu modul ini saya pecah lagi menjadi 3 submodul. Ya, itu bisa langsung tampil. Nah, itu cara pertama ya, cara pertama. Ini, nah, kita bisa kemudian menggeser modul ke atas seperti hal di Aldiru. Di Aldiru kita bisa menggeser topik itu sesuai dengan yang kita yang menggeser ke atas, ini juga sama. Modul ini juga bisa geser dan juga bisa kita delete. Jadi saya delete. Misalkan ini ada tombol tempat sampah sini ya, untuk latihan ini di sini delete aja. Nah, jadi kalau secara manual berarti Bapak dan Ibu itu harus mengklik satu persatu ya. Topik 1, terus kemudian topik 2, standarnya kan 16 ya, jadi 14 pertemuan, 1 UTS dan 1 UAS. Jadi menambahkan satu persatu. Tapi ada kemudian cara adalah dengan otomatis. Ya. Jadi klik add modul, kemudian klik automatically ya. Nah, pas di pelatihan sebenarnya yang disediakan oleh Dikti itu kita awalnya bisa men-setting berapa modul yang kita butuhkan. Tapi sekarang ternyata sudah enggak. Jadi sekarang otomatis oleh Dikti disetting ketika kita klik modul secara otomatis ya. Maka akan muncul otomatis 16 modul langsung. Kita lihat. Nanti punya saya bisa tak edit lagi. Nah, ini untuk latihan ya. Nah, kalau automatically berarti nanti akan muncul 16 modul secara otomatis. Ini belum muncul ini, harusnya muncul. Bentar.
Saya kurang tahu kenapa tidak muncul. Harusnya ketika itu diklik, kemungkinan karena apa namanya defaultnya 16. Tapi kalau saya tambahkan manual itu saya bisa. Cuma untuk otomatis itu nanti akan muncul ya. Sayangnya ini nggak bisa, nggak tahu ada yang error kayak ini. Nggak bisa muncul. Jadi ketika kita klik otomatis, maka otomatis akan muncul 16 modul yang nanti kita tinggal mengedit satu persatu. Kita tinggal edit satu persatu apa namanya modul yang kita butuhkan untuk kita edit namanya, kemudian juga kita isi konten. Coba saya ulang. Saya heran juga kenapa nggak bisa. Oke, ternyata memang nggak bisa. Jadi intinya kita baca, silakan Bapak dan Ibu coba ya untuk add automatically bisa apa enggak. Kalau karena di saya nggak bisa. Tapi intinya seperti itu. Kemarin saya coba bisa itu 16 modul langsung muncul. Nah, itu terkait dan itu ya modul dan submodul serta apa namanya meng-add manual dan otomatis. Nah, saya akan melangkah ke step selanjutnya. Bagaimana kemudian kita mengisi konten. Jadi modul udah siap, udah kita edit namanya. Mungkin kalau memang ada submodul juga sudah diisikan ya. Kalau saya sih lebih senang manual ya sesuai dengan kebutuhan kita. Yang jelas default adalah kalau add automatically itu adalah 16. Jadi kita tidak bisa lebih. Kemarin sempat ada di forum diskusi pas Lokakarya itu ada apa namanya yang bertanya dia itu membuat hanya 12 modul gitu. Terus akhirnya dari apa narasumber dikti mengatakan itu harus 16 karena memang defaultnya 16. Jadi mungkin ini memang tidak bisa saya tambah, tapi ini saya tambah manual bisa ditambah satu, tapi anehnya saya tambah yang mau otomatis nggak bisa. Nah, sekarang kita akan melangkah ke bagaimana mengisi konten secara ke dalam ini ya, ke dalam modul. Jadi secara defaultnya ada introduction dan juga ada 16 modul. Kita sekarang ke introduction ya. Kalau saya di introduction saya pakai untuk ini ya, pengenalan mata kuliah. Jadi ini bisa di-delete, bisa diedit ya. Jangan kita edit atau bisa dipindah. Nah, intinya yang kita klik adalah ini ya. Jadi ini mungkin satu kelebihan Spada Dikti dibanding dengan Moodle. Saya pikir tampilannya untuk meng-add itu simple. Dalam artian sudah langsung tampil. Kira-kira yang mau kita tambahkan apa sih? Apakah itu teks, atau itu file, atau video conference. Jadi langsung kelihatan. Jadi misalkan Bapak dan Ibu mau mengedit, mau menambahkan konten, tinggal di introduction misalkan dosennya kurang satu ya untuk pengenalan dosen, tinggal tambahkan teks gitu kan. Teks, bentar. Nah, tinggal misalkan ini staf pengajar itu kan. Yang ketiga. Perkenalan misalkan yang apa namanya tim teaching yang ketiga misalkan gitu. Tinggal langsung kita klik add. Nah, ini sudah muncul di sini. Oh, saya lupa. Jadi di sini kita bisa memasukkan sama seperti di Eldiro ya. Kita bisa memasukkan video, foto, jelas ini sudah saya masukkan foto dan juga bisa memasukkan video. Bentar. Oke, bentar saya edit dulu. Kita lihat menu yang diedit di dalamnya. Nah, ini ada insert media ya. Kita bisa menginsertkan apa namanya? Link YouTube atau kemudian link HTML ini ya. Terus ada berbagai macam menu yang bisa dieksplor, termasuk ini ada apa namanya? Math question dan lain sebagainya. Jadi untuk yang menu ini memang saya gunakan untuk di introduction untuk pengenalan mata kuliah ya. Mungkin Bapak dan Ibu juga bisa memasukkan silabus di sini. Jadi lewatnya adalah file, terus kemudian bisa add PDF ya, PPT dan juga apa namanya zip juga bisa. Maksimal 300 MB. Jadi tinggal di add, terus nanti apa namanya? Oh sorry, judulnya harus ditulis ya.
Misalkan silabus. Oke, terus ini klik add, tinggal nanti dipilih filenya, sama lah seperti Deliru, dipilih filenya untuk dimasukkan ke sini. Oke. Nah ini yang introduction ya. Nah di modul 1 pun sama ya. Di modul 1 sama. Jadi kalau di Eldiru itu pakai istilahnya topik ya. Kalau di sini kita pakai istilahnya adalah modul. Nah, ini saya pakai yang karena saya kebetulan ngajarnya habis UTS, saya pakai yang saya bikin aja mulai pertemuan 9. Oke. Saya juga sama dengan di Eldiru ya. Ini juga mungkin best practice ya. Saya selalu menampilkan jurnal perkuliahan di awal. Jadi kapan belajarannya, terus ini saya pakai tadi yang teks ya. Yang teks, jumlah mahasiswa, jam pembelajaran, dan kemudian materinya apa. Untuk mau nggak file, bisa di sini, seperti tadi, kita tambahkan file, materi misalkan, dari 1 tinggal di add. Nah ini saya nggak tahu kenapa nggak bisa, biasanya tadi pagi saya coba bisa, bentar. Saya coba drag file. Jadi bisa seperti halnya Moodle, kita bisa drag file ke sini. Kita lihat. Bisa nggak ini? Tergantung koneksi internet. Ini masih proses. Saya pikir kalau Bapak dan Ibu sudah terbiasa dengan Eldiru, sebenarnya untuk pemakaian di sini sebenarnya lebih simpel ya untuk upload gitu. Jadi saya pikir sudah nggak ada masalah lah kalau sudah terbiasa dengan Eldiru. Coba kita lihat bisa apa enggak. Ya ini udah bisa ya, sudah proses. Nah jadi mahasiswa langsung bisa melihat tampilan di sini. Ini kalau saya upload, nanti akan saya delete karena ternyata fail. Ini beberapa hal yang masih trouble ya di Moodle. Monggo Bapak Dewi praktek siapa tahu berhasil karena saya nggak tahu nih kenapa kok malah di sini malah error. Tapi poinnya mungkin bisa dipahami ya cara untuk mengupload file PDF. Saya load aja dulu biar ini. Kalau internetnya sini lumayan cepat itu. Mungkin dari ini ya dari LMS-nya yang agak trouble. Oh ya, sekedar informasi saya juga sudah mengupload ya terkait dengan materi ini untuk panduan ini. Sudah saya bikin PDF, PPT PDF itu di Eldiru, di course ya. Jadi silakan Bapak dan Ibu bisa download dan juga bisa itu menjadi satu panduan sendiri. Yang itu sebenarnya saya ambil dari course-nya ini, dari course-nya open course-nya Sepada Dikti yang terkait dengan bagaimana menggunakan Sepada Dikti seperti itu. Jadi saya ambil dari sini. Jadi Bapak dan Ibu juga bisa mendownload sendiri dari sini. Tapi untuk lebih mudah memang saya upload ke Eldiru. Mungkin ada dari Bapak dan Ibu yang mungkin semester ini belum masuk Sepada Dikti, tapi kemudian mungkin di semester depan ya ingin memasukkan mata kuliah, maka bisa mendownload panduannya di Eldiru. Kita tunggu. Oke, ini terkait dengan upload file ya. Nah, di sini juga ada fitur upload video, audio, dan video conference. Sekarang kalau video, nah satu lagi yang fitur yang kurang ya, ini saya mau nggak mau, ini Pak Anca saya harus menyampaikan beberapa kekurangan. Maksudnya mau nggak mau memang harus kita bandingkan dengan Eldiru, mau nggak mau. Untuk video, bedanya ya kalau, gimana Pak Anca? Semuanya juga membandingkan dengan LMS-nya masing-masing di makanya. Nah, untuk video satu lagi kekurangannya adalah kita tidak bisa merekam langsung video di sini. Kalau di Eldiru misalkan Bapak dan Ibu agak ini ya, agak malas misalkan untuk
membuat sendiri, kadang nggak ada waktu, udahlah langsung aja rekam. Itu kita bisa gitu untuk apa namanya merekam. Tapi kalau di sini kita ada dua pilihan, bisa kemudian dari drive kita yang sudah kita persiapkan, berarti mungkin sisi positifnya adalah video yang kita buat mungkin sudah bagus, sudah kita setting, sudah kita edit dengan bagus, kita upload gitu kan. Atau video from website, berarti mungkin dari YouTube. Jadi kalau misalkan dari YouTube, apa namanya, bentar. Kalau dari video ya sebetulnya saya nggak punya file video, jadi nggak bisa mempraktekkan. Tapi intinya adalah kita tinggal diklik sama seperti tadi, apa namanya, tinggal diklik, terus kemudian file videonya dipilih. Kalau memang ada file video tinggal dipilih open ya, nanti akan masuk. Saya kebetulan memang tidak punya ini ya, tidak punya file video, jadi tidak bisa mempraktekkan. Nah kalau yang dari website berarti apa namanya, tinggal video title-nya apa, misalkan apa namanya, nggak dicoba, terus nanti ini adalah link YouTube yang di copy paste ke sini, adalah link YouTube-nya. Bentar, kita coba. Saya buka di ini aja biar nggak untuk dari video URL-nya kita linkkan ke sini. Sekarang tahun internetnya jadi agak, saya nggak tahu di LP3M Pak Anca cepat nggak? Kalau cepat saya ke situ tadi. Di LP3M juga sama Pak, internetnya sama. Oh. Saya pikir WFH ini malah menjadi apa, di kantor lebih cepat gitu, ternyata sama aja. Nah, ini juga kendala kita ya, belajar online. Kalau saya di rumah lebih parah lagi Pak, udah nggak, untuk buka apa present screen udah nggak bisa gitu. Nah, ini tinggal copy di apa dari YouTube ya, kita copy. Ini saya ngomong copy video apa lagu lah biar ini. Hanya untuk uji coba aja. Nah, udah ya, terus nanti di add. Nah, ini udah muncul, udah bisa. Jadi kalau PDF seperti itu langsung saja muncul. Terus kita juga bisa meng-add audio. Audio juga sama seperti tadi, kita bisa mengetek audio dari yang sudah kita buat di drive kita, yang formatnya harus MP3 ya, atau kita kemudian bisa misalkan dari ada podcast gitu ya, ada podcast di internet yang kemudian kita copy paste ke sini. Ini sebagai contoh misalkan. Jadi silakan aja Bapak dan Ibu sambil mencoba ya terkait dengan apa praktek ini, biar nanti kita bisa diskusikan kira-kira apa yang menjadi apa namanya kesulitan seperti apa. Nah, di satu modul ini juga tersedia assignment ya. Jadi untuk di setiap modul dan submodul pun sebenarnya ada ini terkait dengan assignment. Kita akan coba sekaligus biar apa tahu seperti apa sih fiturnya. Mungkin unsur perlu tambah bandwidth ya Pak Anca ya. Ya. Ganti provider mungkin Pak Aziz, ya, ke Iconnet Pak. Agak lelet. Siapa tahu udah menutup aplikasi bisa. Oke, assignment saya pikir kalau Bapak dan Ibu sudah terbiasa dengan Aldirus nggak jauh beda ya. Jadi cuma hanya masalah tampilan. Sebagai contoh untuk tugas assignment start jam berapa, end-nya jam berapa, kemudian nah ini mungkin ada fitur tambahan adalah kita bisa assignment untuk misalkan kita mengajar berapa mata kuliah misalkan ya, mungkin itu paralel gitu.
kita bisa all class atau kelas yang tertentu. Kalau ini kan mungkin mata kuliah saya kan politik diaspora itu kan hanya satu, tinggal diklik di sini. Ya, itu berarti khusus untuk apa namanya assignment. Nah, di sini ada assessment method. Nah, ini juga saya belum explore ya terkait dengan ini. Nah, kesulitannya, kenapa kemudian ini menurut saya agak susah untuk praktek, karena pertama kita tidak bisa meng-add peserta secara manual, sementara kelas ini masih kosong. Jadi harapan saya sebenarnya kemudian apa namanya kalau peserta bisa di-add secara manual, kita bisa melihat misalkan dari peserta, dari Bapak dan Ibu mencoba mengirim tugas, lalu tampilannya seperti apa gitu. Tapi kita nggak bisa itu, jadi monggo aja dicoba-coba ya. Nah, mungkin saya hanya ingin menampilkan terkait dengan fitur dasarnya aja. Jadi ada assignment startnya jam berapa, hari apa, sampai dengan hari apa itu kan. Kelasnya nanti dipilih ya, jangan sampai kemudian all class ya. Kalau misalkan Bapak dan Ibu di Sepada Dikti ada 5 kelas ya, kalau misalkan pilihnya all class berarti nanti tugasnya akan tercatat untuk ke 5 kelas tersebut. Jadi pastikan untuk di sini search kelas ya, kelas mana yang untuk tugas ini. Dan apa asesmen metodenya seperti apa? Karena ada 2 sini, ada poin, ada rubrik. Nah, apakah kemudian mahasiswa butuh untuk upload file? Maka ini tinggal diklik aja ke kanan. Jadi misalkan namanya perintahnya kita di sini, atau kemudian bisa upload file. Misalkan file itu berisi apa namanya file penugasan. Silakan upload file, prosedurnya sama seperti tadi. Ini bisa kita add. Oh, judul sorry belum. Oke, udah muncul ini ya. Udah muncul, masih bisa diedit. Startnya kapan, end-nya kapan, udah jelas. Nah, kita bisa cek result itu di menu sebelah kiri ini. Jadi ada assignment. Tapi ini bisa dicek kalau mahasiswa sudah input. Jadi kalau mahasiswa belum input ya kita nggak bisa cek. Itu pertama. Nah, satu fitur penting yang sampai saat ini saya belum nemu dan juga belum ada adalah fitur presensi. Ya, ini juga saya agak bingung gitu. Di forum diskusi yang ada di sini pun semua pada mempertanyakan kenapa kemudian kok tidak disediakan forum presensi, apa namanya aplikasi untuk aktivitas presensi. Jadi yang tersedia hanya teks, file, video, audio, Vicon, dan assignment. Oh, saya kurang Vicon, sorry, sebelum ke presensi. Nah, jika Bapak dan Ibu ingin melaksanakan pertemuan sinkronus ya melalui Google Meet atau Zoom, nah ini Sepada Dikti menyediakan apa namanya langsung bisa melingkan dengan apa namanya Google Meet ataupun Zoom. Jadi tinggal diklik video conference. Nah, ini juga satu kelemahan lagi adalah hanya menyediakan 2 ya, Zoom atau Google Meet. Jadi silakan misalkan ini ditulis saja judulnya, konferensinya misalkan Zoom meeting keberapa itu, terus mau memakai Zoom atau Google Meet, terus nanti linknya di sini, conference URL seperti itu. Nanti di-add. Jadi kemarin juga saya baca di diskusi-diskusi itu juga ada yang mengusulkan agar tidak terbatas untuk memakai Google Meet dan Zoom, karena ada beberapa universitas mereka memakai Microsoft Teams atau kemudian ada yang memakai apa namanya aplikasi lain itu Webex gitu kan. Jadi agak kebingungan ketika misalkan ya kami ingin apa biar sinkron dengan di LMS di universitas mereka masing-masing itu menambahkan, jadi nggak cuma pilihannya cuma 2, Zoom sama Gmeet. Tapi saya pikir kalau untuk Unsud kan 2 ini untuk yang dipakai. Ya coba aja kalau memang misalkan ada yang mau pakai yang lain. Karena sekarang kan opsi untuk video conference itu sudah beragam ya. Kita juga bisa pakai Facebook Messenger, itu bisa pakai WhatsApp itu yang terkonek dengan Messenger bisa. Bahkan Telegram pun sudah bisa untuk ini ya. Udah bisa untuk video conference dengan peserta sekitar 1.000 orang, udah bisa share screen dan lain sebagainya. Jadi opsinya saya pikir sekarang sudah nggak terlalu bingung lah. Misalkan Zoom untuk berbayar kita bisa pakai opsi lain. Nah kembali tadi, jadi kekurangannya adalah di presensi. Jadi saya tidak menemukan fitur untuk membuat presensi di Sepada Dikti. Ini juga jadi PR ya buat kita. Lalu bagaimana cara kita mengakali, dalam tanda petik mengakali ini ya, karena kemudian kita juga bisa tahu apa namanya kehadiran mahasiswa itu atau keterlibatan mahasiswa dalam aktivitas.
Kemudian fitur lain yang juga belum muncul ya, misalkan saya bandingkan dengan LDRU adalah learning activities. Kalau di LDRU kita kan ada activity completion ya, jadi kita bisa mahasiswa bisa mengerjakan satu aktivitas sebelum mengerjakan aktivitas selanjutnya. Jadi dia harus finish di satu aktivitas sebelum finish di aktivitas selanjutnya. Jadi berlanjut gitu ya learning activities-nya. Ini juga belum ada di sini. Jadi termasuk di modul ya. Jadi mahasiswa bisa, oh ini malah modulnya baru muncul nih. Yang tadi saya klik banyak nih. Ini baru muncul yang otomatis tadi baru muncul, ternyata butuh waktu. Jadi apa namanya mahasiswa bisa mengklik mungkin di modul-modul yang sebenarnya mungkin dia belum saatnya untuk ini, untuk apa namanya, untuk mengakses gitu, atau materi yang sebelumnya yang seharusnya dia belum bisa akses tapi bisa diakses karena yaitu jadi tidak ada learning activities. Nah kalau saya untuk mengatasi itu ya kita bisa memanfaatkan tombol ini. Jadi kalau Bapak dan Ibu lihat di setiap modul itu ada tombol, ada keterangan inaktif ya. Jadi bisa misalkan setiap pekan untuk pekan pertama yang diaktifkan modul 1 dulu, kan gitu. Kita coba modul 1, kita klik ini aktif. Nah, ketika ini diklik aktif, otomatis mahasiswa bisa mengakses. Nanti di modul 2 dan modul selanjutnya nanti dibikin inaktif. Atau nanti juga bisa dirancangkan pembelajaran misalkan di submodulnya, misalkan submodul 1 itu targetnya dalam waktu 2 hari, ya dalam 2 hari itu disetting aktif, dan yang submodul selanjutnya nanti disetting inaktif. Jadi paling triknya seperti itu ya, untuk kemudian biar mahasiswa itu tidak bisa mengakses materi-materi yang belum kita sampaikan, biar sesuai dengan capaian pembelajaran. Tuh. Dan memang untuk presensi memang menjadi PR ya. Jadi kalau saya sih kemungkinan saya akan menggunakan Google Form gitu untuk presensi yang saya masukkan di apa namanya mungkin di assignment ataupun di teks biasa. Jadi mereka di link ya kita linkkan gitu ke sini. Jadi di setiap pertemuan saya sediakan Google Form untuk mahasiswa yang ikut kuliah. Jadi apa namanya kita juga punya catatan gitu. Itu ya, nah ini yang baru muncul jadi apa namanya yang tadi saya praktekkan gitu untuk add automatically yang 17 ya ini baru muncul sekarang ini banyak banget. Jadi ini yang otomatis ya, jadi dia otomatis muncul 16 modul tinggal diedit. Dia otomatis juga ada modul UTS dan modul UAS, jadi tinggal diedit per modul, diedit judulnya. Nah dan apa namanya jika dikaitkan dengan materi kemarin juga ini jadi kekurangan ya, mohon maaf ini supaya diri mau nggak mau saya banyak bicara terkait dengan apa yang kurang gitu karena apa namanya ya memang seperti itu lah grup ya. Nah ini juga saya sebenarnya ingin mempraktekkan karena kita kan nanti ada materi terkait dengan apa namanya CBL, PJBL ya. Saya kurang tahu ini bagaimana menerapkan ini di Spada Dikti karena misalnya terkait dengan kelompok. Pertama ya lagi-lagi itu kita tidak bisa meng-add peserta secara manual ke sini. Jadi peserta yang terdaftar ke sini adalah yang sudah terdaftar di kampus Merdeka itu ya. Dan ini sampai sekarang pun belum masuk. Jadi kalau dikata mungkin sudah masuk, mungkin saya bisa apa namanya praktekkan seperti apa pembentukan kelompok. Tapi ternyata di sini nggak ada. Jadi kita nggak bisa untuk praktek bagaimana kemudian grouping gitu ya membentuk kelompok di dalam ini. Karena kalau misalkan di sini kan ada fitur course gradebook ya. Ini juga mau saya kenalkan. Ini juga masih saya explore, jadi saya juga belum menguasai. Nah, ternyata di sini apa namanya ada presence gitu loh. Saya juga heran loh. Spada Dikti menampilkan di course di gradebooknya itu presence, tapi di modulnya itu kita tidak ada aplikasi untuk kemudian menambahkan presensi. Nah, dan modelnya sepertinya apa istilahnya kalau saya itu gelondongan jadi ya untuk tas dan exam ini masih saya ekspor, mohon maaf. Jadi mungkin nanti Bapak dan Ibu juga silakan kita masih ada waktu berapa hari ya sebelum kuliah pekan depan ini untuk mengekspor bagaimana sih pembuatan gradebook ini apa namanya biar nanti ketika apa namanya untuk pembuatan tugas juga kita akan lebih praktis. Saya pikir itu Pak. Oh ya, satu lagi. Mungkin ini tips trik aja terkait dengan poster gitu. Jadi kita kan ada ini ya biar mata kuliah kita itu tampil menarik gitu memang kita bisa mengedit cover. Jadi memang saya edit covernya di sini.
langsung ada nama, terserah monggo Bapak dan Ibu bisa mengedit di Canva ataupun di di slide pun bisa, dan di save sebagai JPEG dan di add. Ini tinggal change cover, ini bisa tinggal diklik change cover dan di upload gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan begitu masuk ke homepage ini, begitu masuk ke sign in, maka tampilannya yang muncul adalah ini, langsung kelihatan mata kuliah kita gitu kan. Jadi langsung menonjol gitu lah, kelihatan ada namanya gitu. Nah itu saya pikir itu Pak Anca untuk navigasi dasar ya. Jadi sambil mungkin berdiskusi kira-kira apa yang sambil mungkin Bapak dan Ibu yang udah praktek ya, kira-kira apa yang menjadi mungkin kesulitan, mungkin bisa kita bahas bareng. Oke Pak Anca, monggo dilanjutkan terkait ini. Baik, kita langsung diskusi saja ya, barangkali Bapak Ibu punya permasalahan atau punya kendala, kita cari bersama-sama. Ini karena kita semua baru di Spada. Kalau di Eldiru banyak pakarnya di sini, di tim trainer ya. Tapi kalau Spada ya kita mungkin bisa sharing dan cari bersama-sama ya. Terus juga sedikit informasi untuk kelas yang akan di generate dari SIA ke Eldiru, itu juga termasuk kelas yang IPKM. Jadi itu salah satu backup plan ya, kalau ada sesuatu terjadi pada Dikti mungkin bisa beralih ke kelas yang di Eldiru dulu. Kayaknya harus itu Pak. Ya, kalau di film Kungfu Panda kan diceritakan waktu dia ngajarin kungfu itu dikatakannya belajar dari yang kita bisa dulu, yang kita sangat menguasai. Betul, ya. Betul. Seperti itu. Karena kan mahasiswa juga terdaftar, maksudnya untuk di SIA kan saya lihat di SIA saya itu kan ada mahasiswa yang mengikuti mata kuliah di Spada Dikti juga ada daftarnya itu. Jadi sebenarnya sih kalau saya andai kata bisa berikan masukan, kenapa tidak seperti semester lalu loh, kita tetap pakai Eldiru gitu. Kalau memang ya aturan ya. Mungkin dari pusat, tapi kita punya backup plan ya. Jadi harus ada plan A, plan B. Tetap mata kuliah di MBKM akan di-generate dari SIA ke Eldiru. Monggo Bapak Ibu kalau ada pertanyaan atau ada keluhan atau ada apalagi fitur-fitur yang ingin Pak Andriasa, saya Pak Andriasa, Pandang Hilmi. Mas Arif, Mas Habib, makasih nih informasi. Cuma memang kalau misalnya untuk di My Courses itu kan berarti yang mendaftarkan kan berarti kampus kali ya? Soalnya saya tidak muncul tuh My Courses itu. Untuk yang ini kan berarti kan program Merdeka ya, belajar Merdeka ya, kampus Merdeka ya. Program pertukaran mahasiswa Merdeka. Ya, artinya kalau kita nggak terdaftar di kampus, berarti nggak muncul di My Courses ini. Kalau saya tidak muncul, kalau tadi kan Kang Arif ada ya. Di saya itu My Courses tidak ada. Berarti kan saya tidak terdaftar untuk semester ini, mungkin tidak terdaftar untuk perkuliahan kampus Merdeka kelihatannya. Gitu ya Mas Afif ya. Mungkin seperti benar nggak Mas Arif? Jadi kemarin kita kan ada, kalau nggak salah ada Pak Erwin hadir atau buatan ya Pak Anca. Kalau Pak Erwin ada mungkin bisa menjawab nih terkait dengan kemarin pendaftaran mata kuliah yang masuk. Maksud saya, ya artinya kalau kita tidak masuk mata kuliah, tidak masuk ke dalam sistem kampus Merdeka Belajar, tidak akan muncul di Spada gitu. Karena tadi saya cari-cari, saya kan juga udah buka Spada ya, udah saya registrasi, kemudian login. Kalau Mas Arif kan langsung muncul di My Courses itu mata kuliahnya, gitu kan? Nanti tinggal diklik, langsung diperbaiki gitu modul-modulnya, baik itu di Vicon atau assignment gitu ya, sampai exam, sampai logbook gitu ya. Nah kalau saya di My Coursesnya kosong, berarti memang saya tidak didaftarkan kan gitu ya, Mas Arif? Gitu. Jadi kemarin itu informasi saya dapatkan dari dari semua mata kuliah yang masuk itu, yang dibuka oleh Kemdikbud itu yang minimal awalnya saya dengar dari Pak Erwin itu minimal 10 mahasiswa yang mendaftar. Habis itu kemudian diturunkan menjadi 5. Jadi kalau misalkan minimal ada 5 mahasiswa mungkin akan dibuka. Misalkan kalau saya kenapa kemudian dibuka karena ada sekitar 15. Tapi ada beberapa dosen lain yang mungkin sampai 40 peserta seperti itu. Jadi memang seperti itu. Jadi ada mata kuliah yang mungkin dari Unsud ya yang diajukan, tapi kemudian mahasiswanya itu belum ada yang mendaftar, jadi akhirnya di Spada Diktinya tidak ada, seperti itu, Pak. Nah, kasih informasinya Kang Arif. Jadi saya nggak bisa ikut apa tadi klik nggak bisa sih. Jadi saya nonton aja. Makasih Kang Arif. Mohon untuk menyampaikan. Mungkin itu Pak Ilmi, saat pelatihan kemarin yang mendaftar di Spada Dikti bisa membuat kelas latihan. Untuk linknya saya tulis di chat. Dengan memasukkan
email yang digunakan untuk mendaftar di Spada Dikti nanti bisa create kelas latihan di sana. Oh, okay. Ini malah saya nggak tahu karena kemarin pas saya nggak dapat informasi ini. Terima kasih Pak Aziz, malah bagus banget nih ada link ini ya, ada link untuk latihan. Bisa langsung dicoba untuk Bapak dan Ibu yang mata kuliahnya dari Spada Dikti. Karena di ininya nggak ada, saya malah nggak dapat linknya kalau yang di tampilan pertama. Monggo yang lain, ada pertanyaan? Untuk pendaftaran manual bisa ya, pendaftaran akun Spada Dikti. Saya belum pernah coba karena kemarin dibikinkan dari Kampus Merdeka. Saya juga untuk mendaftar itu lewat Kampus Merdeka, tapi kalau kemarin kan kita login lewat Kampus Merdeka ya. Nah, sekarang kita bisa login itu bisa dicoba aja. Misalkan penambahan lecture, kebetulan kemarin tim teaching saya juga daftar agak telat itu bisa untuk mendaftar lewat registrasi di akun langsung itu. Jadi tidak lewat Kampus Merdeka gitu. Kalau saya tadi daftar lagi Kang Arief pakai soalnya yang pertama diminta tuh NIDN ya. NIDN. Kita tampilkan NIDN, terus nanti ada link kita tuh NIDN. Terus kita disuruh masukin password terus kita registrasi gitu. Jadi saya ini pakainya yang NIDN yang masuk ke Dikti. Oh, jadi emailnya jadi email yang ke Dikti kelihatannya saya masukin ini. Kalau saya tadi. Nah, makasih Kang Arief. Sudah bisa Pak. Jadi ini sama Spada Dikti ya. Jadi ini terima kasih Pak Aziz ini. Jadi ini udah ada link ya untuk create exercise course. Jadi silakan Bapak dan Ibu bisa uji coba ya. Kalau saya tadi kan pakai kelas saya itu. Jadi nggak masalah nanti kan bisa di delete. Tapi untuk latihan itu bisa jadi tinggal mengisikan alamat email kita terus kemudian create, maka akan muncul tampilan kelas buat latihan. Dan di diskusi yang di homepage itu di Spada Dikti juga banyak tuh diskusi best practice lah dari banyak dosen yang tampilan kelasnya seperti apa itu bisa dilihat. Jadi kita bisa mengikuti lah kira-kira apa sih yang baik untuk kita ikuti. Jadi tadi untuk ada terkait dengan teaching partner bisa langsung mendaftar aja di Spada Dikti. Kemarin tim teaching saya bisa untuk mendaftar langsung, dicoba aja. Monggo ada lagi? Silakan Bapak Ibu. Tadi mudah-mudahan sudah bisa ya untuk mendaftarkan akun di Spada Dikti sehingga bisa masuk ke LMS-nya. Nah, ini bisa dicoba-coba. Barangkali karena katanya lebih simpel dari LDIRU atau lebih simpel dari Moodle, barangkali bisa lebih cepat ya untuk di ini. Nah, ini nanti berguna kalau nanti suatu saat Bapak Ibu mengampu mata kuliah pertukaran pelajar masuk Merdeka. Silakan, ini di LP3M juga koneksinya tersendat-sendat, saya terlempar beberapa kali. Sama ini Pak Divisip agak lelet. Iya, ini mungkin ada kebijakan ini kali ya, Pak Aziz ya, PPKM internet ya Pak? Nggak ada Pak Anca, mungkin kalau pengen ngecek silahkan coba dicek link lokal Pak Anca ke st3d.unsud.ac.id seperti apa speednya. st3d.unsud.ac.id itu dapatnya berapa? Itu berarti menunjukkan kualitas link lokalnya Pak Anca. Jadi dari komputer Pak Anca sampai ke jaringan lokal Unsud, bukan ke internetnya. Kalau itu bagus berarti yang bermasalah di internetnya. Tapi kalau itu jelek berarti yang bermasalah di kabel lokal dari komputer Pak Anca sampai ke switch yang ada di lokal Pak Anca. Iya. Bagus, ini 64,9 Mbps downloadnya. 64. Nah, seharusnya lancar, tidak ada masalah dengan 64 itu. Ya, itu kemungkinan kan hanya dapat fast Ethernet ya, bukan gigabit. Mungkin perangkatnya memang belum gigabit. Tapi seharusnya dengan 64 itu sudah cukup bagus untuk kalau hanya untuk Zoom saja. Karena Zoom kan mentok hanya 1 mega saja sudah cukup gitu. 1 sampai 2 mega sudah cukup. Oh, okay. Perangkat makin ya. Perangkat Pak Arief. Karena kalau 64 itu sudah sisa-sisa itu sebenarnya. Itu 4K saja hanya butuh mentok di 25 mega kan gitu. Apalagi 64 mega itu kalau 4K udah sisa-sisa itu.
Oke. Ini saya screen sebentar ya untuk tampilan apa namanya yang untuk praktek tadi. Terima kasih Pak Aziz tadi ya untuk informasinya. Nah, jadi kalau kita klik link tadi ya, terus kita masukin email kita, itu nanti akan tampil seperti ini nih. Nah, jadi di kiri ini mata kuliah kita yang tadi, mata kuliah saya yang tadi. Nah, yang kanan ini adalah sepada trial ya, mata kuliah uji coba sepada. Wah, ini saya malah baru tahu ini. Mungkin kemarin saya memang untuk yang pas lokakarya di Dikti saya ikutnya di YouTube, jadi apa nggak secara live ya, setelah selesai kelewat gitu. Nah, ini bisa Bapak Ibu coba, kita klik aja view course. Nah, ini masih kosong ya. Nah, ini masih kosong tampilan sini. Yang sebelah kiri ini Bapak Ibu bisa lihat menu-menunya. Nah, ini sambil ngulang ya. Jangan lupa edit mode ya kalau mau edit mode. Terus kalau mau simple langsung aja add automatically. Nanti tinggal edit satu persatu. Saya praktekkan lagi nih. Add automatically. Moga-moga cepat, kalau tadi butuh waktu agak lama untuk muncul. Nah, ini cepat langsung muncul ini. Setelah ada komentar dari Pak Aziz, internetnya langsung cepat, Pak. Ini dimarahin kayak internetnya. Padahal nggak ngapa-ngapain loh, Pak. Ini langsung cepat. Tadi pas saya praktek di kelas saya ada 10 menitan baru muncul. Kalau saya merasakan sih beberapa di Spadadit, karena kalau nggak salah kan Spadadit ini dia menggunakan infrastruktur cloud ya. Nah, memang kayaknya dari beberapa kali kemarin mencoba, sering saya ngalami ketika buka kelas gitu, memang agak lama, Pak. Nah, itu biasanya saya akali dengan saya tutup ini browser, kemudian saya buka lagi browser baru, coba, tapi ditunggu berapa saat gitu, biasanya masih jadi agak cepat gitu. Saya nggak tahu sistem cloud yang dibangun di belakangnya seperti apa. Kemungkinan besar pada saat itu ada salah satu back end yang terlalu berat. Oke. Jadi materi informasinya Pak Aziz. Nah, di sini langsung kelihatan sih 16 modul ya. Jadi saya add automatically ya. Terus ada UTS sudah muncul, UAS sudah muncul. Nah, ini tinggal diedit ya, satu persatu. Edit ya, diklik di sini, terus apa namanya modulnya nanti tinggal diganti judul. Jadi kalau di LDRU itu topik, kalau di sini itu modul. Tinggal nanti di save. Ini nanti untuk yang apa namanya add kontennya di sini sama. Monggo dicoba aja, Mbak Ibu, nanti mungkin bisa di share gitu ya ke apa namanya screenshotnya di kelas kita di course LDRU. Jadi kita bisa melihat apa namanya best practice-nya seperti apa. Saya mencoba membuka pada Dikti tertulis email tidak dikenal. Ini apa namanya untuk emailnya apa yang terdaftar di ini Bu di Kemdikbud itu? Iya, saya nggak tahu tadi kan padahal kan dulu saya pernah masuk Pak, dan kebetulan kan saya sebagai tim apa yang ngajar Spada kan ikut yang semester ini yang ikut ngajar tapi kok nggak bisa masuk ya saya ininya. Saya berapa kali seperti itu Bu. Termasuk password. Saya juga memang ini menjadi satu problem juga. Berapa kali saya sampai ganti password itu 3 kali karena ketika saya password sudah benar saya sign in itu tulisannya password salah. Itu 3 kali. Akhirnya saya klik forget password, saya reset password baru bisa gitu. Jadi ini memang ada beberapa hal seperti tadi mungkin disampaikan Pak Aziz ya terkait dengan mungkin sistemnya gitu ya. Ada permasalahan gitu. Jadi saya juga berapa kali sama. Ini ada yang gitu. Jadi coba aja Bu. Iya, udah tak coba terus. Ada yang bertanya ke saya untuk logout-nya di mana? Nah, ini kalau mau logout di sini Bu, klik di sebelah nama ada sign out ini sebelah kanan atas. Tinggal sign out saja ini. Itu udah langsung out. Kembali ke halaman utama. Jadi monggo ada lagi, stop dulu. Ya Kang Arif, ternyata memang bisa sekarang ya karena tadi saya udah daftar yang itu ketika didaftarkan memang muncul ya course kita itu dan sekarang saya sudah coba buat macam-macam. Jadi memang emang harus didaftarkan dulu kayak LD itu kan harus didaftarkan dulu ya Kang Arif. Biasanya kan baru kita bisa aktif. Makasih nih infonya.
Monggo ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin juga ada yang eksplor lebih lanjut bisa tahu tips trik termasuk presensi ya. Kalau saya sih menyarankan untuk presensi saya membuat Google Form gitu loh. Google Form linknya saya taruh di Sepada Dikti. Tapi mungkin ada yang lain karena saya sudah coba explore itu nggak ada gitu loh untuk presensi. Termasuk kemudian kalau di LDRU kan jelas ya untuk pembentukan kelompok kayak seperti kemarin yang disampaikan Pak Wastu itu kan ada itu. Tapi kalau kita ini sepertinya belum ada. Kalau di forumnya itu, forum diskusinya katanya on proses gitu. Kita nggak tahu sampai kapan. Padahal perkuliahan sudah mulai ya minggu depan. Jadi memang ya mungkin untuk sekarang ya tinggal disesuaikan saja gitu, untuk pengisian konten. Kenapa harus pakai Sepada? Apa LDRU kurang sakti? Itu pertanyaan nggak bisa saya jawab. Kalau saya juga tanya sama Pak, kenapa kemudian sudah ada Sepada Indonesia yang sudah established ya, sudah matang lah menurut saya, kita tinggal impor dari LDRU simple gitu kan, tinggal mungkin peningkatan kapasitas gitu, tapi kok menggunakan Sepada Dikti? Nah itu pertanyaannya harus dititipkan ke Pak Anca atau Pak Erwin untuk disampaikan ke yang di sana. Banyak Pak Arif. Jadi ya Tribun Pak Muslim. Iya. Ini saya mau nanya ini, terus terang untuk yang Sepada saya masih masih buta ya dalam arti. Kalau LDRU sih saya sudah ini. Terkait dengan penyediaan mata kuliah ini Mas Arif, apakah itu mata kuliah yang juga disediakan pada semester ini gitu ya? Itu yang pertama. Apakah mata kuliah yang tersedia sesuai dengan semester yang ada di kita gitu ya? Kemudian yang kedua, dalam sistem pembelajarannya itu kalau misalnya itu kan mata kuliah yang tersedia di kita, itu apakah dalam proses pelaksanaannya itu terintegrasi dengan perkuliahan yang misalnya kelas yang ada di kita, atau itu terpisah tersendiri gitu? Ya, kalau yang model LDRU yang pertukaran pelajar di kita itu kan yang MPKM itu kan menggabung dengan di kelas yang ada di kita. Kalau yang di Sepada itu gimana Mas Arif? Gitu aja, Pak Purwo. Nah ini sebenarnya harusnya yang bisa menjawab Pak Erwin nih, tapi saya harus menjawab Pak. Sepengetahuan saya itu memang mata kuliah yang masuk Sepada Dikti adalah mata kuliah yang didaftarkan oleh dosen ya. Dulu kan ada pendaftaran, ada link pendaftaran Google Form untuk semester yang sekarang gitu. Jadi misalkan untuk semester ini berarti memang mata kuliah yang tampil di Sepada Dikti adalah mata kuliah yang tampil di semester sekarang. Seperti saya di HI kami mendaftarkan 2 mata kuliah yaitu politik diaspora dan juga negosiasi resolusi konflik di semester ini, dilaksanakan di semester ini. Kita daftarkan untuk masuk Sepada Dikti, itu pertama. Jadi otomatis memang kalau terkait dengan pelaksanaan kelas ya, kalau saya sendiri ini berdasarkan praktek yang akan saya laksanakan ya Pak, itu nanti tetap kelas akan saya gabung, walaupun sebenarnya secara real kelas itu beda, ya. Ada kelas Sepada Dikti, ada kelas LDRU, ya. Tapi dalam pelaksanaannya akan saya gabung, gitu. Karena akan mempermudah kita juga dalam pelaksanaan. Walaupun dalam akses ke LMS-nya beda, gitu. Jadi mahasiswa yang di Unsud itu mahasiswa LDRU, sementara mahasiswa yang di luar Unsud aksesnya adalah ke Sepada Dikti. Ini kendalanya adalah memang pertama kita kerja double, Pak. Memang kita mau nggak mau kerja double, jadi kita mengisi LDRU, misalkan penugasan di LDRU, kita juga mengisi penugasan di Sepada Dikti. Tetapi itu tidak bisa kita hindari karena ya memang ini 2 rumah yang sangat berbeda, Pak. Jadi ya mau nggak mau seperti itu, gitu. Jadi nggak bisa mengakali, kecuali Sepada Dikti ini sudah ada bisa impor dari LDRU, itu akan sangat membantu dosen gitu. Jadi kita sudah tidak perlu lagi memikirkan untuk mengisi double. Jadi kita hanya mengisi di LDRU secara total, yang Sepada Dikti tinggal kita import itu aja kan, simple. Tapi karena problemnya adalah ini masih terpisah, ya mau nggak mau memang akses LMS-nya terpisah, tetapi dalam pelaksanaan sebenarnya kan tergantung dosen ya. Kalau memang mau terpisah nggak masalah, tapi kalau memang mau gabung kan lebih memudahkan. Contoh kalau di saya ini nanti untuk koordinasi kelas juga saya memakai satu grup, WA grup itu saya gabung 2 antara yang Unsud dengan yang luar. Walaupun dalam pelaksanaannya nanti ya saya harus upload tugas di LDRU, juga upload tugas di Sepada Dikti. Kira-kira begitu, Pak? Ya, oke. Satu lagi, Mas. Berarti
di dalam sistem administrasinya, kalau kita pakai LDIRU itu kan ada kelas MBKM. Itu nanti kan muncul kelas sendiri di SIA-nya begitu ya. Kalau nanti pakai SPADA justru kita tidak terekod ya di dalam SIA bahwa ini kelas MBKM gitu. Kalau saya berusaha menjawab deh. Kalau saya lihat di, mungkin nanti Pak Anca bisa membantu saya, Pak. Kalau saya lihat di yang SIA yang lama ya, di SIA yang lama itu yang kelas yang ini tampil juga Pak, yang SPADA Dikti Pak. Oh gitu. Mahasiswanya tampil. Jadi di SIA yang lama itu saya temukan saya ada untuk kelas yang diaspora ini saya ada 3 kelas, yaitu kelas yang diambil oleh mahasiswa HI internal. Terus yang kedua yang MBKM yang diambil oleh luar HI, terus yang satunya adalah yang SPADA Dikti, itu mahasiswanya juga tampil semua di situ. Jadi sebenarnya kalau kalau misalkan dihitung kelas itu sebenarnya kita bisa hitungannya 3 kelas gitu Pak. Kalau saya lihat di SIA loh Pak, saya nggak tahu kalau masalah SK ya saya nggak tahu. Tapi kalau di SIA itu kita dapatnya 3 kelas itu, kelas yang SPADA Dikti 1, yang kedua kelas yang luar prodi ya, sama kelas yang prodi ya, gitu. Nah, itu di akademik itu muncul semua, termasuk berarti tidak terintegrasi dengan SIA ya, Mas? Kalau SPADA Dikti enggak ya Pak Ancang ya? Kalau kelas LDIRU itu datanya diambil dari SIA. Jadi apapun yang terekod di SIA itu akan dibikinkan kelas. Jadi kelas reguler sama kelas MBKM kan beda ya kalau tidak salah. Iya, beda. Tampilannya beda. Seandainya beda, maka akan terbuat 2 kelas di LDIRU, 1 kelas reguler, 1 kelas MBKM. Kemudian juga, nah dalam prakteknya apabila saya memikirkan simplicity ya, atau namanya efisiensi. Kalau dalam kelas reguler ada 35 mahasiswa, di kelas MBKM ada 5 mahasiswa, ya untuk kesederhanaan kan lebih baik 5 itu dimasukkan ke kelas yang reguler. Jadi kalau menurut saya seperti itu kalau di LDIRU. Hanya kalau modenya di SPADA yang MBKM dari luar, itu memang tergenerate juga di kita, terdaftar juga di kita, dan kita punya kelasnya. Sebenarnya kalau kita langsung melaksanakan di LDIRU juga sudah selesai gitu. Semuanya sudah ada di LDIRU. Iya kan. Tapi, sudah pernah ya semester lalu sih? Ya, semester lalu. Tapi karena pusat mintanya pakai SPADA Dikti dan fitur impornya belum disediakan, maka ya terpaksa harus kerja 2 kali itu. Ini ada Pak Eko nggak? Pak Eko kemarin, Pak Eko kan kenal pengembangnya developer SPADA Dikti. Coba diminta fitur impor itu disegerakan sehingga kita bisa mengimpor. Saya izin share screen Pak, yang tampilan di SIA saya nih. Jadi untuk melihat. Nah ini kalau lihat di SIA saya itu politik diaspora yang saya ditawarkan itu ada 2 Pak. Yang satunya yang diambil internal ya. Ada 9 mahasiswa, satunya adalah yang MBKM, yang SPADA Dikti ada 14. Jadi ada 2 kelas ternyata. Jadi yang berarti yang unsur itu berarti nanti gabungnya ke yang MBKM gitu, yang lintas prodi. Jadi kalau di sini terdeteknya 2 kelas. Termasuk misalkan ini di mata kuliah lain juga sama Pak. Ini kebetulan kita kan ada program yang Nusantara ya. Yang pertukaran mahasiswa Nusantara kalau nggak salah kata Pak Kasjur saya kan ada 2 mahasiswa HI dari, saya nggak tahu dari universitas mana, yang jelas mereka datang langsung ke Purwokerto sebenarnya harapannya untuk ada pertemuan luring gitu loh. Tapi kan kita nggak ada, akhirnya mereka bebas untuk mengambil mata kuliah di HI apapun dan mereka mengambil itu kan. Akhirnya tercipta kelas lagi dari MBKM 1. Misalkan mata kuliah ini nggih, Polpem Cina ini nggih. Itu tercipta 2, satunya untuk yang diambil internal HI, satunya adalah oleh mahasiswa itu yang pertukaran Nusantara. Ngaten Pak Musri, ini tampilan dari SIA saya. Jadi terima yang kasih. SPADA Dikti berarti tercatat nggih teng mriki di akademik itu ya nggih tercatat. Gitu. Nah, cuma kalau ikut SPADA jadi nggak efisien ya, harus 2 kali kerja begitu. Iya, Pak. Kalau SPADA Indonesia nggih Pak. Kalau SPADA Indonesia kan tinggal ekspor. Iya. Ya, matur nuwun Mas Arif, Mas Anca. Oke, sami-sami Pak Musli. Monggo ada lagi? Ada lagi? Jangan lupa untuk mengisi kehadiran nih Bapak Ibu. Kehadiran kita per topik. Jadi untuk topik yang pertama ini silakan diakses di kelas LDIRU-nya, di kelas workshop untuk mengklik kehadiran.
Oh iya, ini saya apa satu lagi Mas Arif? Saya masih bingung. Antara kelas pertukaran pelajar, ini saya kan ada kelas pertukaran pelajar, ada Spada. Padahal Spada itu kan juga isinya kan juga dari berbagai universitas katakanlah ya. Yang pertukaran pelajar Nusantara itu kan juga dari luar unsur sama. Nah ini saya kurang tahu, mungkin barangkali Mas Ansa atau Mas Arif tahu bedanya pertukaran pelajar yang diikuti oleh pertukaran pelajar dengan yang Spada itu bedanya di mana? Bukannya sama-sama dari luar? Kalau yang Spada Dikti itu yang pertukaran mahasiswa itu Permata itu nggih Pak Anca nggih nama programnya nggih. Kalau nggak salah pertukaran mahasiswa merdeka. itu yang masuk ke Spada Dikti Pak, yang apa? Yang sebenarnya di semester lalu itu mereka bisa masuk ke Eldiru tuh, sekarang memang dimasukkan ke Spada Dikti. Yang sampai saat ini mahasiswanya belum masuk ke Spadanya Pak, kelas Spadanya masih kosong, juga heran. Padahal di SIA kita udah ada, di WA juga udah banyak itu. Jadi itu udah. Kalau yang pertukaran satunya kan mungkin yang lintas prodi ya, yang kemarin juga sempat ada ditawarkan, jadi setiap prodi menawarkan mata kuliah yang apa namanya bisa diambil oleh prodi lain yang di Unsud gitu. Kalau lintas universitas sepertinya pakainya yang ini, yang daftarnya lewat yang apa kampus Merdeka itu, terus masuknya ke Spada Dikti. Kalau yang apa namanya yang program mahasiswa Merdeka itu. Tapi kalau yang Permata itu ya Mas? Yang Permata, yang Spada Dikti itu yang Permata Pak. Oh iya. Oh iya matur nuwun. Ya, karena masih bingung saya sih kadang-kadang istilah pakai Spada, ada Permata, kemudian kita punya Eldirunya lintas prodi sendiri. Iya, jadi yang belum berlian Pak, yang belum berlian. Tanya Pak. Makanya Pak, kalau di jurusan saya itu MBKM sering diperhatikan jadi mahasiswanya bingung, kampusnya mumet Pak. Ini ada pertanyaan di chat ya. Spada Indonesia dan Spada Dikti itu dua akun yang berbeda. Ya, harus registrasi masing-masing, G. Nah, jadi kita ulangi lagi. Yang pertama, Spada Indonesia dan Spada Dikti memang berbeda. Kalau Spada Dikti yang kita akan gunakan untuk pertukaran pelajar mahasiswa Merdeka atau MBKM itu. Kemudian Spada Indonesia itu adalah mata kuliah yang menjadi percontohan nasional gitu. Jadi mata kuliah yang kualitasnya dirasa atau dinilai oleh tim sudah bagus bisa di-approve atau disetujui oleh tim dari Belmawa untuk masuk ke Spada Indonesia. Nah, Spada Indonesia ini tidak diambil oleh mahasiswa. Jadi kalau Bapak Ibu merasa kuliahnya sudah bagus karena sudah terintegrasi dengan Eldiru, tinggal ada share ke Spada gitu kan, ada tombol kuning di kanan bawah itu bisa diproses langsung. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal menunggu review dari Belmawa apakah disetujui atau tidak. Kalau disetujui nanti diklik akan muncul di Spada Indonesia, dan ini tidak diambil oleh mahasiswa. Jadi kalau merasa sudah kualitasnya sudah bagus ya boleh juga iseng-iseng berhadiah surat tugas mungkin yang nanti saya bikinkan. Itu untuk mengupload nilainya ke Spada mengupload kuliahnya ke Spada Indonesia. Sedangkan jadi sudah selesai ngupload ya sudah seperti itu saja, cuma bisa dilihat-lihat, cuma bisa dilengkapi, bisa ditambah-tambah bisa. Nanti akan jadi percontohan saja, tidak diambil oleh mahasiswa. Nah, kalau bedanya kalau Spada Dikti itu mahasiswanya mau mendaftar program, kita mengupload kuliah, mahasiswanya memilih menu kuliah apa yang ingin diambil, nah kuliah itu akan diambil oleh mahasiswa dan diselenggarakan di sana gitu. Nah, kita ke Unsud, ketika kita agak kerepotan atau harus kerja 2 kali dan sebagainya, mungkin sebagai backup plan untuk kelas MBKM sudah di-generate di Eldiru juga, akan di-generate di Eldiru juga, sehingga nanti Bapak Ibu bisa dalam de jure-nya di Spada Dikti, tapi de facto-nya barangkali bisa memanfaatkan yang dirasa paling mudah bagi Bapak Ibu. Seperti itu kira-kira. Insentifnya apa ya Mas Ansa kalau ikut Spada Dikti? Apa SK? Kalau Spada Dikti ya Pak, yang diambil oleh mahasiswa luar ya, itu ada kita memasukkan nomor rekening Pak. Nah itu saya nggak tahu nilainya nanti berapa. Gitu ya. Iya betul. Ketika pendaftaran ke Spada Dikti memang dulu suruh masukin nomor rekening Pak. Nggak tahu itu mau diisi apa enggak. Saya kurang sudah diisi belum makanya. Wis diisi kalau itu makanya belum tahu. Mudah-mudahan diisi lah. Pada Indonesia karena memang effortnya memang tidak besar ya, tidak ngajar, tidak ini. Ya mungkin kita cuma mengcopy kelas saja, barangkali nanti bisa kita proses surat tugas. Dan sejauh ini saya lihat di dashboard admin Spada Indonesia
Itu sudah ada 12 mata kuliah yang disetujui tayang di Spada Indonesia. Sementara yang mengupload mata kuliahnya, sudah ada 29 lebih ya. 29 lebih. Jadi banyak kita yang mengupload mata kuliahnya di Spada, ini terima kasih karena ini akan mendukung nilai pemeringkatan juga, tapi yang di-approve baru 12. Nanti kita akan dorong lagi bagaimana caranya agar lebih banyak yang di-approve. Demikian, Pak. Oke, matur nuwun Mas Anca, Mas Arif. Pak Anca, Pak Arif izin masuk. Monggo Mas Andi. Itu link untuk pendaftaran Spada Diktinya apa ya? Kemarin saya sempat daftar, cuma kok nggak ada diminta nomor rekening, itu gimana itu? Oh iya. Itu yang barangkali kalau ada linknya, saya coba ini registrasi. Yang kalau tidak salah yang mendaftar lewat Kampus Merdeka nggak Pak Arif? Jadi kalau kemarin kan memang ada pendaftaran pertama itu kan lewat website itu Kemdikbud, kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Jadi kalau daftar di situ nanti akan diminta data termasuk nomor rekening. Nah, kalau sekarang sepertinya pendaftaran di sana saya tidak tahu masih bisa apa enggak, dicoba aja Pak. Iya. Intinya soalnya kalau untuk Spada Indonesia itu kita bisa daftar langsung di Spada Diktinya gitu. Tapi dicoba aja Pak. Ya, kalau yang muncul di kita itu registrasi untuk Spada Indonesia atau Spada Dikti? Kan kalau kita buka LDIRU kita ada tuh diminta untuk registrasi. Oh, itu Spada Indonesia Pak. Indonesia ya. Spada Indonesia yang tidak diambil mahasiswa pertukaran, tidak diambil mahasiswa, cuma untuk percontohan mata kuliah. Oke, itu sudah registrasi. Nah, untuk Spada Diktinya registrasinya lewat mana itu? Nah, untuk Spada Dikti coba saya sambil dulu Pak. Yang saya rasakan itu lewat Pak Erwin, lewat IRO itu kita mendaftar di Kampus Merdeka Kemdikbud. Kemudian mata kuliahnya mata kuliah yang ingin kita tawarkan untuk diambil mahasiswa. Kemudian Pak Erwin memberikan surat rekomendasi dari WR1, jadi semua yang mendaftarkan mata kuliahnya bersedia diambil oleh mahasiswa itu mendapat surat rekomendasi, terus kita daftarkan di Kampus Merdeka. Nah, di situ kita bisa mengupload surat rekomendasinya dan mengisi nomor rekening kalau tidak salah ya Pak Arif ya. Untuk semua tim teaching atau hanya penanggung jawab kelasnya aja Mas? Biasanya kan kalau ada tim teaching lebih dari satu, apakah memang semuanya melalui proses itu atau hanya dosen mimbarnya saja atau penanggung jawab kelasnya saja? Mata kuliah satu Pak, tim teaching koordinatornya. Tapi kalau tidak salah bisa ditambahkan ya Pak Arif. Pak Arif juga bisa menambahkan. Dan mungkin bisa, kalau jadi ada konsekuensi kesejahteraan dalam tanda kutip itu mungkin ditransfer ke koordinatornya mungkin ya. Nanti tinggal dikoordinasikan dengan tim teachingnya. Oke. Berarti yang terdaftar dan diminta nomor rekeningnya itu hanya yang koordinatornya gitu ya berarti ya? Iya. Yang mendaftar lewat itu Pak, yang dulu lewat karena saya buka Kampus Merdeka sudah nggak ada untuk mendaftar lagi udah nggak ada, itu sudah dihilangkan oleh Dikti. Jadi lagi saya buka itu. Adanya langsung akun. Nah, berarti otomatis memang untuk yang tim teaching bisa langsung di Spada Diktinya langsung untuk mendaftar. Ini udah nggak ada, ini termasuk foto saya juga dulu pasang fotonya udah hilang, saya juga heran. Jadi hanya kalau di Kampus Merdeka itu sekarang hanya bisa melihat program yang sedang kita ikuti itu pun tidak sinkron, jujur saja tidak sinkron dengan data yang ada, karena kalau saya buka Kampus Merdeka itu misalkan saya buka yang pertukaran mahasiswa Merdeka itu pesertanya kosong, nggak ada yang daftar yang saya ikuti. Padahal di situ kan saya jelas sudah ada mahasiswa 15 orang gitu kan, tapi kalau klik di sini saya tidak ada peserta itu. Jadi ini juga mungkin yang Dikti kurang sinkron juga nih antara website Kampus Merdeka dengan Spada Diktinya juga saya pikir belum sinkron. Padahal udah jelas sudah ada pesertanya, tapi di sini saya lihat cuma kosong, nggak ada peserta yang mendaftar. Seperti itu. Ya Mas, makanya tadi juga dia benar Kang Arif, kelihatannya emang Kampus Merdeka ini ya saya udah masuk waktu itu, sekarang saya login juga nggak bisa juga karena kelihatannya lagi. Mungkin suruh ke Spada Dikti kali ya. Makanya tadi saya sempat menanyakan apakah memang ini dua akun yang berbeda, karena saya sudah mendaftar di Spada Indonesia, terus juga sudah mendaftar juga di Spada Dikti. Waktu itu linknya kan diberi sama koordinator tim teachingnya, terus saya isi. Nah, saya buka di kelasnya,
untuk profil saya itu fotonya belum ada, padahal seingat saya itu sudah ngupload foto gitu. Jadi agak bingung juga, atau memang belum terintegrasi atau gimana ya? Ya itu kita nggak bisa jawab itu. Agak susah. Itu sama Pak. Jadi saya juga udah upload foto macam-macam di mana di Kemdikti yang di kampus Merdeka itu udah nggak ada, foto saya udah nggak ada. Jadi apa namanya, dan kita udah nggak bisa daftar lagi. Jadi sekarang sepertinya semuanya diarahkan untuk langsung ke Spada Dikti seperti itu. Ya, kalau di Spada Dikti masih ada nih fitur mendaftar. Jadi, Mas Hendy. Terima kasih. Monggo masih ada? Jadwal selanjutnya jam 9:30 ya Pak Anca ya? Oke, dikit lagi. Silakan. Jadi memang sempat agak membingungkan juga, ada Spada Indonesia, ada Spada Dikti. Tapi ya karena pusat begitu ya, yang kita harapkan ini mudah-mudahan fitur import itu ya. Kalau kita fitur import kan bekerja di satu tempat, bisa jalan di beberapa tempat gitu. Dan itu fitur import dari Spada Dikti atau dari kita ngisi di Eldiru, mata kuliah kita sudah lengkap, nanti kita bisa ambil dari Spada Dikti ya. Kalau Spada Indonesia pasti bisa karena mereka sama-sama model ya, Spada Indonesia dan Eldiru. Nah, ini kita harapkan fitur itu yang harus segera ada gitu. Kalau misalkan apapun yang diprioritaskan itu fitur yang itu dulu gitu. Harusnya begitu, biar dosen-dosen nggak 2 kali kerja ini ya. Kasihan ya. Mungkin seluruh Indonesia juga mungkin berpikir begitu ya. Seperti ya coba aja. Iya, sampai mengeluh. Juga. Mungkin Bapak dan Ibu bisa mengecek, kalau memang masuk Spada Dikti bisa cek itu yang open course yang menggunakan pelatihan menggunakan Spada, itu di forum diskusi itu bisa dilihat bagaimana kemudian masukan dan juga komplain ya mungkin dari banyak dosen terkait dengan fitur-fitur yang di sini yang ada gitu. Karena memang ya ada batasan-batasan dan memang jawabannya masih standar sih saya lihat, masih on proses itu, masih work in progress lah gitu. Ya kita kurang tahu. Ini masih versi 1.9 Bang. 1.9. Jadi memang masih versi awal banget. Baik. Sudah tidak ada lagi pertanyaan. Kalau begitu kita akhiri. Terima kasih Pak Arief Darmawan.